Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Bapak Ahmad Joli Ananta telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aldo Febriansyah, Arimbi Putri, Hapsari, Claudia Destin, Husein Fadullah, dan saya sendiri Satria Rahmadani akan mempresentasikan berupa evaluasi dari tata kelola teknologi informasi. Kami dari mengambil jurnal dengan judul COVID-5 dalam proses audit tata kelola teknologi informasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Jadi, dalam proses bisnis yang pada jurnal ini akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sebelum masuk ke dalam evaluasi dari TKTI yang digunakan oleh dalam sebuah instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, COVID-5 tersebut merupakan sebuah framework yang dirancang untuk tata kelola TI yang terintegrasi dengan tujuan strategis dari organisasi pada suatu perusahaan tersebut. Jadi, framework ini sangat relevan dalam mengevaluasi dan juga meningkatkan pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis dari organisasi tersebut. Dalam konteks penelitian yang diteliti pada Dinas Pendidikan tersebut pada Kabupaten Tulang Bawang, COVID-5 digunakan untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi dari perbaikan berbasis maturity level tersebut. Untuk selanjutnya yaitu metodologi akan disampaikan oleh Aldo Febriansyah. Baik, saya akan menjelaskan poin nomor 2 yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan kombinasi data kualitatif yaitu wawancara dan observasi serta kuantitatif yaitu kuesioner dengan langkah-langkah berikut. Metodologi di sini melibatkan 3 poin, yaitu ada pendekatan domain COVID-5, pengumpulan data, dan analisis data. Pendekatan domain COVID-5 sendiri itu mempunyai fokus 3 domain utama, yaitu ada EDM, APO, dan DSS. EDM yaitu Evaluate Direct Monitor, yaitu fokus pada mengelola evaluasi strategis. Yang kedua yaitu APO. APO sendiri adalah Align, Plan, Organize, yaitu untuk mengelola perencanaan dan organisasi. Yang ketiga, yang terakhir itu DSS, Deliver, Service, dan Support, untuk mendukung implementasi dan layanan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri melibatkan wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada pemangku kepentingan yang relevan. Yang terakhir yaitu ada analisis data. Analisis data menggunakan metode deskriptif aritmatika untuk menentukan maturity level dengan skala 0 sampai 5. Selanjutnya ada poin ketiga yang akan dijelaskan oleh Claudia dan Arimbi. Baik, selanjutnya yaitu ada tabel yang ditampilkan yaitu berjudul hasil penentuan pemetaan tujuan perusahaan yang menunjukkan bagaimana tujuan organisasi dipetakan ke dalam tujuan governance. Tabel ini juga menggunakan pendekatan balance score atau BSC yang mengelompokkan tujuan berdasarkan 4 dimensi, yaitu ada customer, internal, learn and growth. Customer berfokus pada hubungan dengan pelanggan. Internal berfokus pada efisiensi proses bisnis internal, dan learn and growth berfokus pada pengembangan karyawan dan inovasi. Pada tabel ini menggunakan relational to governance objective, yaitu ada benefits realizations, yaitu memberikan nilai yang optimal bagi organisasi, dan risk optimizations, mengelola risiko dengan baik agar tujuan organisasi tercapai. Dan pada tabel ini ada contoh interpretasi, yaitu yang pertama pada dimensi customer, yaitu ada customer oriented service culture, mendukung benefit realizations melalui peningkatan budaya layanan pelanggan. Yang selanjutnya ada business service continuity and availability, yaitu mendukung risk optimizations dengan memastikan keberlangsungan layanan.
Yang ketiga ada agile response to a changed business environment, yaitu mendukung benefit realizations melalui respons cepat terhadap perubahan bisnis. Yang keempat ada information based strategic decisions making, yaitu mendukung benefit realizations dengan pengambilan keputusan strategis berbasis informasi. Yang terakhir ada opinion service delivery cost, yaitu mendukung pada REX optimizations melalui pengelolaan biaya pengiriman layanan. Pada tabel kedua yaitu dimensi internal. Yang pertama ada optimizations of business process functionality, mendukung pada benefit realizations dengan memperbaiki fungsi proses bisnis. Yang kedua ada optimizations of business process cost, mendukung REX optimizations dengan pengelolaan biaya proses bisnis. Yang ketiga ada manage business change programs, yaitu mendukung REX optimizations melalui pengelolaan program perubahan. Dan yang terakhir ada operational staff productivity, mendukung benefit realizations dengan meningkatkan produktivitas staf operasional. Dan yang terakhir ada tabel dimensi learn and growth. Yang pertama yaitu skills and motivates people, mendukung pada benefit realizations dengan pengembangan keterampilan dan motivasi karyawan. Yang terakhir ada product and business innovation culture, yaitu mendukung pada benefit realizations dengan menciptakan budaya inovasi produk dan bisnis. Dan selanjutnya yaitu tabel pembahasan akan dijelaskan oleh Claudia. Baik, untuk pemetaan kebutuhan domain yaitu pemetaan COVID-5 yang mengarah pada hubungan IT ke aktivitas. Untuk proses COVID-5-nya yaitu pada bagian EDM yaitu pada EDM 3 dan 4. Pada EDM 3 memastikan pengiriman manfaat. Untuk prioritinya yang terdapat pada keuangan yaitu nomor 6 yaitu transparansi biaya, manfaat, dan risiko TI. Kemudian pada prioritas eksternalnya yaitu terdapat pada nomor 17 yaitu keahlian, pengetahuan, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Pada EDM 4 memastikan pengoptimalan sumber daya. Pada internal prioritinya terdapat pada nomor 11 yaitu optimalisasi aset, sumber daya, dan kapabilitas TI. Pada bagian eksternal terdapat pada nomor 16 yaitu pribadi bisnis dan TI yang kompeten dan termotivasi. Pada EPO terdapat pada EPO 2 yaitu mengelola strategi. Prioritas terdapat pada bagian eksternal yaitu nomor 17 yaitu keahlian, pengetahuan, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Kemudian pada EPO 4 mengelola inovasi. Prioritas pada bagian keuangan terdapat nomor 5 yaitu realisasi manfaat dan dari investasi dan portofolio layanan yang mendukung TI. Pada bagian internal yaitu nomor 11 optimalisasi aset, sumber daya, dan kapabilitas TI. Pada bagian eksternal terdapat pada nomor 17. Kemudian EPO 7 yaitu mengelola SDM. Prioritas pada bagian internal terdapat pada nomor 11 dan 13. Kemudian pada bagian eksternal terdapat pada nomor 16 dan 17. Kemudian pada EPO 11 yaitu mengelola kualitas. Prioritas pada bagian keuangan terdapat nomor 5. Kemudian pada bagian internal terdapat pada nomor 13. Kemudian pada EPO 12 yaitu mengelola resiko. Prioritas pada bagian keuangan terdapat pada nomor 6. Kemudian pada bagian internal terdapat pada nomor 13. Kemudian EPO 13 yaitu mengelola keamanan. Untuk keamanan keuangan terdapat pada nomor 6. Kemudian pada bagian internal terdapat pada nomor 14. Lalu yang terakhir MEA. MEA terdapat pada MEA 1 yaitu memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja dan kesesuaian. Pada priority ini terdapat di internal nomor 11. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Husain. Terima kasih Claudia. Untuk sekarang saya akan membahas tentang pengukuran tingkat kematangan. Untuk pengukuran tingkat kematangan kita menggunakan skala maturity level 0 sampai 5. Sebagian besar ada
antara 3,5 sampai 4,49, sedangkan ekspektasi kita adalah 5. Untuk gapnya bisa dilihat di bagian kanan, di bagian kesenjangan. Jadi untuk total tingkat kematangan adalah 3,92. Jadi kesimpulan dari hasil kinerja kami adalah tata kelola TI menggunakan COVID-5 membantu Dinas Pendidikan Tulang Bawang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penerapan teknologi informasi, serta memberikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.